Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT kelas 7 SMP ya. Kelas 7 SMP Mapel IPA ya. Di part 1 nanti dimulai dari nomor 1 sampai nomor 10 dulu ya. Nanti dilanjutkan part selanjutnya ya. Langsung saja kisi-kisi di nomor 1 ya. Peserta didik dapat menyebutkan urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar dengan benar ya. Nah ini ya urutannya bagaimana. Urutan yang dari yang terkecil yaitu penyusun makhluk hidup terdiri dari sel. Sel akan membentuk yang namanya jaringan. Setelah jaringan ada organ. Setelah organ maka nanti ada sistem organ. Sistem organ selanjutnya individu, terus populasi, komunitas, bioma, dan terakhir adalah biosfer ya. Yang paling besar adalah biosfer. Ya diingat-ingat ya urutannya ya. Dimulai sel nanti akan berkumpul dan membentuk jaringan, terus organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, bioma, biosfer ya. Ini urutannya ya, diingat-ingat ya. Jangan sampai terbalik atau ada salah satu yang hilang. Harus urut ya, dimulai dari terkecil sampai terbesar. Paham ya? Selanjutnya di nomor 2. Disajikan gambar sel, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi organel sel tertentu ya. Fungsi organel sel tertentu ya. Ini saya tampilkan ya, ada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Umumnya sama tapi nanti ada memiliki perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini poinnya adalah disuruh menentukan fungsi organel sel tertentu ya. Bagian-bagian dari sel itu ya, dimulai ada ribosom, nukleus, sitoplasma, RE, vakuola, dan seterusnya itu ya. Nah kalian harus tahu fungsi-fungsinya ya. Minimal yang sering muncul itu adalah di nukleus. Nukleus apa fungsinya? Mengendalikan seluruh kegiatan sel. Terus selanjutnya nukleus itu berarti inti sel ya. Dilihat gambarnya itu, nukleus berarti di tengah-tengah. Terus ribosom untuk sintesis protein ya. Ribosom itu yang kecil-kecil, dilihat. Terus biasa umumnya yang keluar adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk sintesis ATP atau sebagai tempat terjadinya katabolisme aerob ya, untuk menghasilkan energi atau ATP ya. Mitokondria di gambarnya diingat-ingat ya, itu ya yang umum ya, tadi nukleus, ribosom, terus mitokondria. Terus misal badan Golgi gambarnya yang bagaimana, terus fungsinya apa? Fungsinya untuk ekskresi sel ya. Dipelajari yang lainnya itu ya. Yang umumnya yang sering digunakan adalah yang 4 itu ya, nukleus, badan Golgi, mitokondria, ribosom ya. Ini saya tampilkan fungsi-fungsinya ya, banyak ya. Ya nanti bisa dipelajari lagi. Poinnya adalah kalian menghafalkan salah satu organel sel ya, fungsinya ya. Nah, selanjutnya di soal nomor 3, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri sel tumbuhan. Ciri sel tumbuhan ya. Ciri sel tumbuhan berarti umumnya atau paling pokok adalah sel tumbuhan itu memiliki kloroplas ya. Kloroplas atau plastida nanti ya. Plastida atau klorofil, dia memiliki zat hijau daun ya, yang berwarna, yang berfungsi untuk fotosintesis ya. Itu ciri utamanya. Terus ukuran vakuolanya itu besar ya. Ukuran vakuolanya besar. Terus memiliki dinding sel ya, dan tidak memiliki sentriol ya. Itu ciri umum dari atau ciri khas dari sel tumbuhan. Paham ya ini ya? Saya ulangi lagi, mempunyai dinding sel, vakuola berukuran besar, terus mempunyai plastida atau kloroplas, terus tidak mempunyai sentriol ya. Ini ya
Paham ya? Terus selanjutnya kisi-kisi di nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi pada manusia ada 4 ya, ada 4. Nomor 1 apa? Organ ekskresi itu berarti yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna ya bagi tubuh kita. Itu ada ginjal yang dikeluarkan nanti urin ya. Terus hati ya, terus ada paru-paru yang dikeluarkan adalah CO2. Terus kulit ya, itu ya diingat-ingat ya. Ginjal, hati, paru-paru, kulit merupakan organ ekskresi. Ada 4 itu ya. Selanjutnya di kisi-kisi di nomor 5. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan salah satu jaringan pada tumbuhan ya. Jaringan pada tumbuhan itu ada 4 ya. Ada jaringan meristem, itu cirinya adalah sel-selnya aktif membelah ya, tersusun oleh jaringan yang masih muda. Terus ada jaringan penyokong. Nah, berarti itu berfungsi untuk menyokong tumbuhan. Terus ada jaringan parenkim, terus ada jaringan pengangkut. Nah, pengangkut nanti ada 2 ya, floem dan xilem. Terus ada jaringan pelindung atau epidermis. Ya, ini adalah macam-macam jaringan. Terus poinnya yaitu kalau diingat-ingat ya, itu macam-macam jaringan itu ada 5. Terus kemudian kalau misalkan dicontohkan yang lain, tadi kan kisi-kisinya disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan salah satu jaringan pada tumbuhan. Nah, ini saya contohkan misalkan pada jaringan pada tumbuhan ini ya, di daun ya. Ini ada lapisan terluar, itu ada yang namanya kutikula, terus ada epidermis atas. Setelah epidermis atas ada yang namanya jaringan tiang, terus jaringan bunga karang ya. Terus ada xilem dan floem, dan ada stomata, terus ada epidermis bawah ya. Nah, ini nanti misalkan kalian disuruh menunjukkan yang termasuk floem dan xilem yang ditunjuk di nomor berapa. Nah, ini ya diingat-ingat gambarnya ya. Berarti floem dan xilem itu dilihat. Terus stomata yang mana? Nah, itu ya ada diingatnya. Terus yang termasuknya jaringan mesofil atau jaringan bunga karang atau jaringan tiang ya. Ini diingat-ingat ya gambarnya ya. Oke. Selanjutnya kisi-kisi di nomor 6. Disajikan tabel, peserta didik menentukan sistem organ pada manusia. Sistem organ pada manusia ya. Nah, berarti ini saya contohkan ya, yang namanya sistem organ. Berarti itu ada kumpulan-kumpulan organ yang berfungsi untuk menuju satu proses. Contohnya misalkan untuk makan ya, berarti nanti ada organ yang berperan dalam proses pencernaan ya. Contohnya ini saya contohkan langsung ke sistem pencernaan ya, sistem organ yang pencernaan ya, dimulai dari mulut, terus apa, langsung ke tenggorokan. Setelah tenggorokan atau kerongkongan masuk ke lambung, setelah lambung masuk ke usus halus, usus besar, terus kemudian anus. Itu adalah sistem pencernaan. Terus misalkan di sistem organ yang sistem pernapasan, berarti dimulai apa? Rongga hidung, faring, laring, trakea, terus bronkus, bronkiolus, alveolus, terus paru-paru ya, itu ya. Contoh dari sistem organ di pencernaan dan pernafasan ya. Ingat-ingat itu urutannya, tidak boleh terbalik atau ada yang satu kelewatan. Terus selanjutnya di nomor 7, disajikan data, peserta didik dapat mengelompokkan komponen-komponen biotik ya. Ada suatu data atau ada suatu gambar. Nah, ini misalkan saya contohkan gambar ya di lingkungan perumahan ya. Nah, itu ada rumah, terus ada air, ada angsa, terus ada pohon, ada lalat, ulat, ada manusia yang termasuk komponen biotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya, makhluk hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Yang terdiri dari makhluk hidup itu apa saja di situ sesuai gambar. Berarti ada
manusia, tumbuhan ini ya sudah saya kasih apa namanya centang-centangan itu ya, ada belalang dan sebagainya itu ya. Kalau komponen abiotik berarti kebalikannya ya, komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Contohnya adalah apa, air, terus batu, cahaya, udara dan sebagainya itu ya. Mudah sekali ya kalau ada disuruh mencontohkan komponen biotik dan komponen abiotik, mudah sekali ya. Komponen biotik itu yang hidup tersusun oleh makhluk hidup, kalau komponen abiotik berarti tersusun oleh makhluk tidak hidup ya. Selanjutnya di nomor 8, peserta didik dapat membedakan salah satu satuan ekosistem. Nah, di sini satuan-satuan ekosistem itu ada individu, terus populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer ya. Untuk pengertian dari individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, hanya satu ya. Satu makhluk hidup, contohnya ada semut, satu semut, terus ada satu manusia, satu pohon, nah itu individu. Terus populasi berarti ada kumpulan semut, terus ada kumpulan manusia, terus ada apa lagi, kumpulan dari makhluk tumbuhan yang sejenis, yaitu disebutnya populasi ya. Kumpulan individu-individu yang sejenis menempati daerah atau wilayah tertentu. Terus berikutnya ada komunitas, adalah kumpulan populasi makhluk hidup di daerah tertentu. Terus ada ekosistem, yaitu kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Terus yang terakhir ada biosfer ya, bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Selanjutnya itu ya, merupakan adalah satuan-satuan ekosistem dimulai dari individu sampai ke biosfer ya. Untuk pengertiannya diingat-ingat ya, individu apa, terus populasi itu yang apa, komunitas yang apa, dan seterusnya ya. Terus selanjutnya di nomor 9, kisi-kisinya adalah disajikan dua jenis hewan, peserta didik dapat menentukan jenis interaksi antara kedua hewan tersebut ya, antara kedua hewan tersebut. Nah, ini hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup itu akan membentuk yang namanya ya, kalau di sini ada yang namanya nanti mengalami simbiosis ya. Simbiosis itu ada 3, mutualisme, komensialisme dan parasitisme. Terus ada lagi ditambah predasi dan kompetisi. Jadi nanti ada 5 ya. Ini nanti disajikan contohnya ya. Contoh kalian menyebutkan ini termasuk interaksi yang apa? Apakah yang simbiosis, apakah yang kompetisi ya. Contohnya ini predasi ya. Predasi itu bisa disebut juga dengan simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena adalah salah satunya dirugikan, yang satu untung ya. Contohnya ini burung elang dan tikus ya. Tikus itu akan dimakan oleh burung elang ya. Burung elangnya untung dapat makanan, kalau tikusnya rugi karena dia mati ya. Ini namanya predasi atau simbiosis parasitisme ya. Hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator merugikan salah satu pihak ya. Terus kompetisi ya, ini saling bersaing, hubungan yang merugikan pada kedua pihak ya. Contohnya adalah macan tutul dan macan kumbang, yaitu sama-sama bersaing untuk mendapatkan mangsa atau makanan. Terus misalkan contoh lain adalah misalkan ada sapi, kambing dan kerbau, yaitu saling bersaing untuk mendapatkan makanan, yaitu rumput makanannya, yaitu kompetisi. Terus komensialisme adalah hubungan yang satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya tidak dirugikan ya. Nah, contohnya adalah alga yang menempel di atas cangkang penyu, atau nanti ikan remora dengan ikan hiu ya. Terus yang selanjutnya adalah mutualisme ya, yang sama-sama diuntungkan. Contohnya adalah jalak dan kerbau misalkan ya. Terus kalau di sini contohnya adalah lichens. Terus yang terakhir kisi-kisinya adalah di nomor 10 ya. Disajikan gambar jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menjelaskan jika salah satu populasi mengalami penurunan.
Ya, ini saya contohkan jaring-jaring makanan ya. Apabila nanti ada salah satu komponen atau individu yang hilang, maka apa yang akan terjadi? Dampaknya yang terjadi yaitu misalkan di sini saya contohkan yang tumbuhan. Ya, tumbuhan itu misalkan hilang atau musnah. Ya, apa yang terjadi di konsumen satu atau di konsumen duanya, maka nanti akan menurun juga ya. Terus misalkan di sini adalah tikusnya hilang, salah satu komponennya yaitu tikus hilang atau musnah, berarti apa yang terjadi? Nanti yang akan terjadi adalah tumbuhan meningkat atau padi meningkat, terus apa? Ular akan menurun ya. Misalkan satu lagi saya contohkan, misalkan ular itu hilang atau musnah karena diburu manusia, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah tikus meningkat, terus tumbuhan itu atau padi tadi menurun, terus elang juga akan menurun ya. Ini ya, sementara yang kita bahas untuk part 1 sekian dulu ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Nantikan di part 2 nya. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen di channel YouTube kami yaitu Berkah Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.